Al-Musannif Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhu wa radha wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa ammal kafarat, dan adapun perkara-perkara yang bisa mengampuni dosa kita, fa isbahul wudu fis sabarat, yaitu manakala kita dimampukan oleh Allah untuk bisa menyempurnakan wudhu kita, bukan hanya yang wajib yang kita lakukan, tapi kita sempurnakan wudhunya kita dengan kesunahan-kesunahannya. Fis sabarat, walaupun dalam keadaan dingin yang sangat, walaupun dalam keadaan dingin yang sangat, nyabar-nyabar no awak untuk menyempurnakan wudhu. Al-ujur biqadri ta'ab, pahala itu kecil besarnya tergantung kepayahan, tergantung tingkat kepayahan. Sholat 4 rakaat karena lebih payah daripada sholat 2 rakaat, maka sholat 4 rakaat pahalanya lebih besar daripada sholat 2 rakaat. Secara umum begitu. Begitu juga dengan menyempurnakan wudhu. Kapan kita wudhu hanya rukun-rukunnya yang kita lakukan, ya kita dapat pahala. Tapi kalau kita sempurnakan wudhu itu dengan kesunahan-kesunahannya, maka otomatis kita lebih besar pahalanya. Kapan kita wudhu? Ketika musim biasa normal, beda pahalanya dengan ketika kita wudhu di musim dingin. Tentu ada masyaqqah yang lebih, ada kepayahan yang lebih ketika kita wudhu di musim dingin, sehingga pahalanya lebih besar. Wudhu kapanpun wudhu itu ngampuni dosa. Gimana kalau kita wudhu di waktu musim dingin? Wudhu kapanpun wudhu akan berguguran dosa-dosanya kita, akan rontok dosa-dosanya kita seiring dengan cucuran air yang keluar dari anggota tubuh yang kita basuh ketika kita wudhu. Gimana kalau kita sempurnakan wudhunya kita dengan sunnah-sunnahnya, maka otomatis lebih banyak cucuran air yang keluar. Misal basuh tangan cuma sampai siku, ketika air netes dosanya kita. Tapi bayangkan kalau kita basuh tangan sampai ke pundak, maka otomatis karena begitu banyaknya basuhan semakin banyak air yang menetes, kan otomatis begitu. Maka otomatis pahalanya juga ampunan dosanya juga otomatis lebih besar Allah berikan kepada kita. Kita basuh kepala, ngusap kepala, wamsahu biruusikum, ngusap kepala begini aja dalam mazhab Syafi'i cukup. Tapi bayangkan kalau kita laksanakan sunnahnya dengan kita mengusap seluruh bagian kepala, maka otomatis karena banyaknya bagian yang terusap, lebih banyak bagian dosa yang Allah ampuni. Ini termasuk di antara perkara pertama Allah memberikan ampunan kepada kita. Yang kedua adalah wa naqlul aqdam ilal jamaah, memindah atau melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat berjamaah. Untuk melaksanakan sholat berjamaah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, kami Allah mencatat apa yang mereka lakukan, kami Allah mencatat apa yang mereka kerjakan, perbuatan mereka, wa atharuhum, dan juga bekas-bekas peninggalan mereka itu juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Mujahid mengatakan wa atharuhum ay khutahum ila nahwil masajid, langkah kaki mereka menuju tempat-tempat yang baik seperti melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Langkah kaki kita, setiap kita langkahkan kaki kita itu melahirkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Nasaih mengatakan kama yuktabu lil insan mamsyahu ilal masjid kadzalika yuktabu lahu ruju'uhu minal masjid. Sebagaimana berangkatnya itu dicatat kebaikan buat kita,
diangkat derajatnya, diampuni dosanya, diberi pahala yang banyak. Berangkat ke masjid itu kita dapatkan semuanya. Maka begitu juga ketika kita pulang. Bayangkan, pulang dari masjid, pulang dari pengajian, pulang dari majelis, pulang dari berjamaah, pulang ini belum tentu kita pulang taat. Kalau ke masjid kemungkinan besar taat. Belum tentu kita pulang ini taat. Mungkin lebih taat kita di masjid daripada di rumah. Tapi langkah kaki kita ketika kita menuju rumah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Apa athar ini? Bekas-bekas peninggalan. Apa maksudnya? Al-Imam Mujahid mengatakan adalah termasuk langkah kaki kita. Termasuk juga ketika kita sujud. Itu wa atharuhum. Kita sujud, maka tempat di mana kita sujud meletakkan dahi itu akan bersaksi akan kebaikan kita nanti di akhirat. Sehingga disunahkan kapan kita ini memperbanyak sholat sunnah, geser, ini ya pindah-pindah tempatnya sebisa mungkin. Kenapa? Lebih banyak tempat di mana kita letakkan dahi di situ, lebih banyak saksi akan kebaikan kita nanti ada di akhirat. Karena itu ulama dulu itu kalau pergi ke masjid nggak ada susu, malah yang ada yuqassirunal khutwah. Mereka membuat pendek langkahnya. Agar apa? Liyaktural ajr, liya'dhumal ajr, agar pahala mereka lebih besar. Jadi mereka berangkat ke masjid itu tenang, nggak ada susu. Kemudian apa? Dipendek-pendekkan langkahnya. Dipendek-pendekkan langkahnya. Nah, kalau sepeda motoran nggak bisa ya. Panjat tuh ya muteran. Tapi langkah kaki bisa diatur gitu. Dan ulama dulu kalau milih jalan, misal menuju Masjid Al-Huda, ada 2 jalan. Mereka kalau berangkat milih jalan paling panjang. Untuk pulang lewat jalan yang lain yang lebih pendek. Kenapa? Berangkat ke masjid, berangkat menuju taat. Berangkat menuju taat. Ini gambaran. Ini gambaran. Ya, eman ya. Kalau kita ini jarang-jarang melangkahkan kaki kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena itu masjid ini sebetulnya tempat di mana Allah banyak memberikan pahala, rahmat, ampunan, ridho dan maqam kemuliaan kepada kita semuanya. Kalau kita mengaku banyak dosa. Kalau kita mengaku banyak dosa, maka jadikan tempat masjid ini sebagai tempat melebur dosanya kita. Nggak perlu ngaku dosa, pengakuan dosa aja. Pergi ke masjid itu namanya ngaku dosa. Kalau agama lain kan masih ada pengakuan dosa. Kita nggak usah ngaku dosa. Iya, yang sering ke masjid, yang kerasan di masjid. Itu tanda kalau kita ngaku kepada Allah banyak dosa. Gimana enggak? Berangkatnya aja udah dianggap pahala, membuahkan, melahirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngaku kita banyak dosa berarti. Ngaku kalau kita banyak dosa. Dan sebisa mungkin ya, sebisa mungkin jangan pernah kita ini meninggalkan sholat berjamaah. Sebisa mungkin jangan pernah kita ini meninggalkan sholat berjamaah. Ada khilaf di antara ulama. Rasulullah SAW itu kan nggak pernah ya ada riwayat satupun riwayat sholatnya sendirian, itu nggak pernah. Nggak ada riwayat Rasulullah sholatnya sendirian, itu nggak pernah. Nggak ada riwayat. Kata Al-Imam Abdullah bin Abbas, sepupu ya, misanan sekaligus sahabat Rasulullah SAW, itu pernah ditanya, wahai bin Abbas, bagaimana hukumnya orang yang kalau siang puasa, kalau malam tahajud, tapi nggak jumatan, nggak jamaah? Huwa finnar. Dengan tegas Al-Imam Abdullah bin Abbas menjawab, dia masuk neraka. Ingat, bukan nggak jumatan toh, nggak jumatan dan nggak berjamaah. Kenapa? Banyak ulama yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu adalah fardul ain. Walaupun kalau kita bicara mazhab Syafi'i, sholat berjamaah khilaf yang paling kuat kalau enggak fardu kifayah ya sunnah muakkadah. Tapi tetap ada pendapat ulama yang mengatakan hukumnya fardul ain. Kenapa? Nggak ada Nabi itu sholatnya sendirian. Nggak ada. Nabi itu sholatnya sendirian. Ini tanda. Iya. Itu indikator jelas bahwa nggak sah sholatnya orang kapan dia sholatnya sendirian. Sebagian ulama berpendapat demikian. Untungnya mazhab kita Syafi'i. Jadi masih lebih kuat pendapat yang mengatakan fardhu kifayah
atau bahkan ada pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah. Al-Imam An-Nawawi berpendapat fardu kifayah. Al-Imam Ar-Rafi'i berpendapat sunnah muakkadah. Walhasil eman-eman kalau kita ini nggak sholat berjamaah, nggak ada bedanya. Mau sholat sendirian pahalanya, mau sholat sendirian rukunnya sama. Sholat berjamaah rukunnya juga sama, tapi pahalanya lebih besar. Kerjone podo bayarannya lebih gede. Lu kan enak itu. Kerjanya sama tapi bayarannya lebih besar. Eman kalau kita ini nggak sholat berjamaah. Dikatakan kalau seandainya tidak ada fadilah, tidak ada keutamaan orang sholat berjamaah kecuali fadilatut ta'min ma'al imam. Fadilah kapan kita mengucapkan amin yang mana aminnya kita bersamaan dengan aminnya imam. Lakafa, itu cukup. Kenapa? Aminnya kita nyambung dengan aminnya malaikat. Cukup sudah. Kita kan selalu berdoa ketika sholat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau aminnya kita barengan dengan aminnya imam, maka nyambung dengan doanya para malaikat, jelas diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta hidayah dikasih, kita minta petunjuk dikasih, kita minta siratal mustaqim dikasih. Kita nggak mau termasuk daripada orang-orang yang sesat, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin masuk surga, kita kepingin selamat, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah ya. Sunnah bagi imam untuk tidak terburu-buru baca amin, kecuali berusaha semaksimal mungkin untuk membarengkan aminnya dengan aminnya makmum. Begitu juga dengan makmum, sebisa mungkin jangan sampai dia terlambat untuk mengucapkan amin daripada aminnya imam. Kata ulama, kalau nggak ada fadilah daripada sholat berjamaah kecuali ini, cukup sudah. Nggak ada fadilah 27 derajat misalkan, nggak ada fadilah, nggak ada keutamaan, cukup sudah. Aminnya kita nyambung dengan aminnya malaikat, apa yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cukup. 6. Kalau kita baca dalam tafsir As-Sawi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam tafsir As-Sawi, hasyiahnya tafsir Jalalain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kami, siapa kami ini? Yang pertama al-Ghari, orang yang membaca kita. Yang kedua, wa ma'ahu man hadar minal jamaah, yang lain daripada orang-orang yang sholat berjamaah bersama dia. Yang ketiga, wa minal hafadhah, para malaikat yang jaga kita. Wa lisairil muwahhidin, dan untuk seluruh kami, itu bukan hanya kita, bukan hanya jamaah yang terbatas di masjid saja, bahkan juga para malaikat, dan juga bahkan kepada kami itu yang dimaksud adalah seluruh orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan ibadahnya kita, karena kita mengucapkan kami, diangkat oleh Allah sebagaimana ibadahnya muwahhidin. Hajatnya kita diijabah, berkat hajatnya kita disebabkan kepada hajatnya muwahhidin, doanya kita kepada doanya muwahhidin, orang-orang yang imannya mantap. Ya termasuk para anbiya, termasuk para siddiqin, termasuk para syuhada, termasuk para solehin, para aulia, para ulama. Kami hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kami itu siapa? Ternyata bukan hanya imam, makmum, selesai. Enggak, malaikat, dan kepada seluruh para nabi, siddiqin, syuhada, solehin, aulia, dan para ulama. Lu coba, sehingga ibadahnya kita katut nilainya dengan ibadahnya mereka. Kapan ibadah mereka diterima? Diterima ibadahnya kita. Hajatnya kita, permintaannya kita. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kami siapa? Ya itu tadi. Berarti hajatnya kita diijabah oleh Allah sebagaimana Allah ijabah hajat-hajatnya mereka, dunia ataupun akhirat. Subhanallah. Enak jadi ya. Salat berjamaah ini enak. Banyak keuntungan orang salat berjamaah. Di antaranya apa? Pasti diterima oleh Allah. Pasti diterima oleh Allah SWT. Itu sholat berjamaah. Kita ini kalau sholat kan mesti bingung, diterima atau enggak, diterima atau enggak. Ya gara-gara enggak khusyuk, enggak hadir hatinya, enggak fokus, enggak konsen, kurang tadabbur dalam bacaan dan seterusnya. Banyak
kekurangan dalam sholatnya kita ini, banyak aibnya, tapi asal kita sholat berjamaah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengatakan begini, Allah itu kalau ngelihat sekumpulan manusia sholat berjamaah, yang pertama kali dilihat adalah imam. Kapan imamnya ahlan lirrahmah, pantas untuk mendapatkan rahmatnya Allah, rahimahumullah, semuanya dirahmati oleh Allah gara-gara imamnya. Gara-gara imamnya. Ya, itu kalau ada orang soleh jadi imam, kita sudah sholat, ada satu orang yang kita husnudzon, dia orang soleh, kok sholat, eman kalau kita nggak berjamaah sama dia, bareng ngono, walaupun sudah ada jamaah, barengi lagi. Kenapa? Karena pasti diterima sholatnya kita berkat kesolehan orang tersebut yang jadi imam tadi itu. Asal kita belum jatahnya i'adatus sholahnya sekali. Tadi sudah sholat, mau sholat lagi boleh, apalagi kalau imamnya orang soleh, orang yang kita husnudzon kepada dia, dia adalah orang soleh. Tapi kalau sudah selesai sholat di masjid, sudah barengi orang soleh, sudah pulang ke rumah istri minta barengi kita untuk sholat, mas jadi imam, saya belum sholat, ya nggak bisa sudah. Kenapa? Jatahnya cuma sekali, setelah sholat fardu kemudian sholat lagi cukup, nggak bisa ditambahi lagi, nggak bisa 10 kali sholat duhur, itu nggak bisa, maksimal cuma 2 kali sholat duhur. 4 rakaat ya, 10 kali. Kalau imamnya nggak pantas, maka Allah lihat man ala yaminil imam, makmum yang ada di sebelah kanannya imam, adakah di antara mereka satu saja yang ahlan lirahmah, pantas untuk mendapatkan rahmatnya Allah, maka berkat dia Allah terima sholat semuanya. Kalau nggak ada yang pantas, yang kanan, kiri nggak ada yang pantas, saf kedua yang kanan, nggak ada yang kanan, kiri, terus begitu. Singkat cerita, mulai imam sampai jamaah semuanya, satu pun nggak ada yang pantas untuk mendapatkan rahmat Allah secara langsung. Maka rahimahumullah bijtima'ihim, tetap Allah rahmati mereka semuanya karena mereka mau kumpul untuk taat ketika orang lain di belahan dunia yang lain, di belahan bumi yang lain, mereka kumpul untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti diterima. Mosok nggak kepingin kita. Mosok kita ini mau hidup dalam keadaan khawatir terus sholatnya kita diterima atau enggak? Nggak mau kan? Khusyuk berat nggak? Berat, sampai mati belum tentu kita takbir khusyuk. Jaga Fatihah khusyuk tak abot. Nah caranya gimana? Ini solusi. Sholat berjamaah ke abot, kecuali bagi orang yang malas. Semua kalau malas ya berat. Orang malas itu ketemu alasan, orang malas ketemu alasan, orang niat ketemu cara. Iya, wong lek malas ketemu alasan, wong lek niat ketemu coro. Kita ketemu mana nih? Kalau ketemu alasan oh malas. Tapi kalau dia niat pasti ketemu acara. Pasti ketemu atau misalkan atau hujan atau lek niat ketemu coro nih. Ketemu caranya. Eman, masuk kita ini kapan sholat setelah salam si bingung diterima apa ya? Diterima apa ya? Lihat. Malah dalam sebagian riwayat orang sholat berjamaah itu seperti air. Air, ya. Kalau kurang dari 2 kullah seperti ini, kejatuhan najis ya, nggak nunggu perubahan kan? Perubahan sifatnya nggak ada. Kejatuhan najis langsung najis. Aromanya tetap padahal, warnanya tetap, ya. Kemudian baunya tetap, warnanya tetap, rasanya tetap. Tapi kejatuhan najis, airnya kurang dari 2 kullah, najis. Ada misal 25 gelas, semuanya najis, yang setiap gelas kurang dari 2 kullah, dicampur jadi 1 sampai lebih dari 2 kullah. Warnanya tetap netral, rasanya tetap netral, baunya tetap netral, sebagaimana air mineral. Maka terangkat sifat najasahnya, terangkat sifat najasahnya. Artinya apa? Kembali ada tahuran, kembali suci, mensucikan. Kalau setiap gelas ini najis, ada 24 gelas yang lain yang sama-sama najisnya dengan gelas ini. Kalau dicampur jadi 1 sampai lebih dari 2 kullah. Kemudian sifat-sifatnya tetap persis seperti air mineral, warnanya tetap, rasanya tetap, baunya tetap. Maka dari yang najis nggak bisa dipakai wudhu, bahkan diminum pun nggak boleh, menjadi suci dan mensucikan. Jangan lagi diminum, pakai mandi wajib boleh.
Sama. Sholatnya kita nggak khusyuk, aib, najis. Ada yang lain, misalkan orang kedua nggak tadabbur dalam bacaan, aib, najis. Ada orang ketiga nggak fokus dalam sholatnya, ya, kepikiran sendal, kepikiran kontak, kepikiran HP, misalnya kepikiran, aib, najis. Tapi kalau kumpul jadi satu, la tahmil najasah, tidak bisa terkena hukum najis. Artinya apa? Dikumpulkan jadi semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan jawaban daripada kekhawatiran kita, kegundahan kita akan diterima ataukah tidak ibadahnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah itu terlalu dermawan untuk menerima sholat satu orang tapi menolak yang lain. Allah itu nggak punya sifat perhitungan. Lek siji diterima kabeh. Wong kumpulnya satu di tempat yang sama di waktu yang sama. Mosok satu diterima yang lain tidak, nggak pakai perhitungan. Satu diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama yang mengatakan Allah itu terlalu dermawan, terlalu loman untuk menerima sholat sebagian orang dan menolak sebagian orang lain. Terlalu dermawan, Allah punya sifat seperti itu. Terlalu mulia, terlalu loman, Allah punya sifat perhitungan. Satu diterima, satu. Ada ribuan orang, satu yang diterima, yang lain ikut-ikutan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Dan orang yang sholat berjamaah itu selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat subuh dan sholat isya. Man shallal isya'a fi jama'atin kana fi dhimmatillah hatta yusbih. Orang yang sholat isya dalam keadaan berjamaah, dia berada dalam tanggung jawabnya Allah sampai dia ke tempat. Wa man shalla subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah hatta yumsi. Dan barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, maka dia berada dalam tanggung jawabnya Allah sampai dia ketemu malam. Jadi kalau orang sholat subuh berjamaah, isya berjamaah 24 jam, dia dalam tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi musim wabah seperti ini, nah, jaga sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, insya Allah aman gitu. Kenapa? Dalam tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan iman sama masker, boleh dipakai tapi jangan diimani. Jangan iman sama hand sanitizer, boleh dipakai tapi jangan diimani. Iya. Physical distancing boleh, nggak ada masalah, tapi jangan diimani. Ini iman nih. Nah, kalau ini iman ini iman. Ini bukan hanya rekom daripada dokter, rekomnya Rasulullah SAW. Kalau Anda pergi ke dokter, resepnya kapan kita tebus di apotek, kita minum obatnya belum tentu sembuh. Saya kepingin aman, resepnya dari Rasulullah. Selesai. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sudah. Itu resepnya Allah, itu namanya. Pasti manjurnya. Sampai yang namanya Hajjaj ini banyak jasanya terhadap Islam, termasuk yang ngasih titik dalam Al-Quran itu Hajjaj namanya. Kalau nggak tabi'in, Hajjaj banyak jasanya dalam Islam, tapi ketika jadi pemimpin dolim luar biasa Hajjaj. Tapi Hajjaj itu ya kan namanya alim ya, alim sebetulnya Hajjaj ini banyak jasanya dalam Islam. Karena dia tahu orang yang sholat subuh berjamaah dalam tanggung jawabnya Allah fi dhimmatillah. Itu kalau ada orang lewat magelno bikin pegel Hajjaj, ditanya dulu, kamu tadi sholat subuh berjamaah enggak? Iya, untung kan. Kamu tadi sholat subuh berjamaah? Iya, untung kan. Enggak hilang gulung. Langsung, enggak berani. Kenapa? Ngotek-ngotek orang yang ada dalam tanggung jawabnya Allah. Itu nantang perang Allah itu namanya. Bayangin kalau ada orang didekengi sama Allah, terus kita mau ngotek-ngotek orang yang di backup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nggak berani. Hajjaj, dolimnya Hajjaj, sik mikir. Sik mikir. Untuk ngotek-ngotek nyakiti dolim sama orang yang sholat subuhnya berjamaah. Bayangkan. Kan kita ini dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah kan. Wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at la'allahum yarji'un. Dhahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas linudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Banyak ayat yang Allah memberitahukan kepada kita setiap musibah
Allah takdirkan terjadi di tengah-tengah kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya zikirnya kita jadi masker, aman. Seandainya jaga wudhunya kita jadi hand sanitizer, aman. Seandainya jaga tangan dari perkara yang haram, itu jadi physical distancingnya kita, aman kita. Masalahnya orang sekarang lebih iman sama masker daripada zikir, lebih iman sama hand sanitizer daripada jaga wudhu, lebih iman kepada physical distancing daripada jaga tangan dari yang haram. Ya, nggak kelar-kelar wabahnya. Kenapa? La'allahum yarji'unnya belum terjadi. Kita kembali kepada Allah belum masalahnya. Mana kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak yang kangen sama biskup kok daripada kangen sama masjid. Lawang lebih banyak kangen sama bal-balan kok daripada sholawat. Ya banyak yang kangen sama sholawatan, yang kangen sama majelis, yang kangen sama masjid. Banyak. Cuman lebih banyak mana? Berarti apa yang Allah inginkan terhadap terjadi satu musibah belum terjadi. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan mana zala bala illa bidzambin wa ma rufi' illa bitaubah. Enggak ada terjadi yang namanya satu bala kecuali penyebabnya adalah dosa, dan tidak diangkat kata Sayyidina Umar kecuali dengan taubat. Taubat orang-orang. Pernah siapa orang yang pernah ketemu wabah sehebat ini sebelumnya? Enggak ada. Insya Allah seumur hidup sekali itu dia temui. Terus taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Ramadan kemarin saya masih melihat dekat pasar besar situ. Siang hari Ramadan jam 8 jam 9 pagi. Cangkruan, matanya merah, mukanya merah, homer di depan mereka. 3-4 orang. Ramadan, wabah seperti ini. Pantas gak mari-mari. Majelis dibatasi. Warung kafe apa kayak di malam. Ini namanya ngerumat corona. Majelis sholat berjamaah, masjid dibatasi. Padahal itu menjadi perantara antara kita dengan Allah untuk Allah kelarkan di wabah. Tapi maaf, warung kafe di Malang, warung kopi, iya, yang modern ini, yang kekinian tambah makmur, tambah banyak. Ayo, ini kan kenyataan. Berarti la'allahum yarji'unnya nggak ada. Ya jangan berharap ini akan dibereskan oleh Allah. Ya terus aja gini. Ini namanya Indonesia ngerumat corona. Memang ada yang kepingin corona terus, memang ada. Kenapa? Bisnis rumah sakit, obat, masker, kimia, hand sanitizer, vaksin. Saya punya kenalan, cuma tingkat kelurahan tok. Setiap minggu dia produksi 5.000 masker. Dia diminta lebih sebetulnya. Cuman karena keterbatasan dia cuma bisa produksi setiap minggu 5.000. Kira-kira kalau kita jadi produsennya, terus ini duit ngalir gitu. Ini namanya Indonesia ngerumat corona. Tebang pilih. Wa ma rufi' illa bi taubatin. Yang bisa ngangkat ini wabah taubatnya kita. Jadi yang harus kita imani adalah ikhtiar batin. Boleh ikhtiar zahir tapi jangan diimani. Ikhtiar batin itu adalah bukti akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk makmurkan masjid, naqlul aqdam ilal jamaah, berjalan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah. Dalam sebuah hadits qudsi Allah pernah berfirman, inni la'ahumu bi'adzabi khalqi. Aku ini kata Allah kepingin ngadab makhlukku. Manusia ini kebangetan, kepingin aku azab, kepingin aku siksa mereka semuanya. Falamma nadhartu ila ummar buyuti wal mustaghfirina bil ashar wal mutahabbina fiyya. Tapi ketika aku melihat, menyaksikan, memandang 3 kelompok daripada makhlukku. Siapa? Yang memakmurkan masjidku, yang memperbanyak istighfar di tengah malam, meminta ampun kepada Allah, banyak nangis. Kemudian yang saling cinta karena Allah, ketemu karena Allah, pisah karena Allah. Asrifu anhumul adab, maka aku palingkan dari mereka yang namanya adab. Aku alihkan daripada mereka yang namanya adab. Sampai sekarang ada gara-gara orang masuk masjid kena corona. Hampir
setahun. Aja itu nggak ulang tahun ya. Tahu boleh. Hampir setahun ada orang masuk masjid kena corona. Ada. Satu aja. Jutaan yang mati ini. Ya jutaan. Ratusan ribu mungkin. Satu aja. Atau yang terjangkit dah. Jutaan kalau terjangkit seluruhnya. Satu. Gara-gara masuk masjid kena corona. Ya, memang ada hadisnya sebetulnya. Memang ada hadisnya. Kalau hadis ini hukumnya wajib kita imani. Nah, cuman adaptasi ya penting. Cuman tidak mengurangi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena itu kalau kita ingin senantiasa mendapatkan perlindungan Allah, selalu jaga sholat berjamaah. Rugi kalau kita nggak sholat berjamaah, termasuk kedoliman. Dolim sama dirinya sendiri itu seburuk-buruknya kedoliman. Kalau ada orang dolim sama orang lain wajar, tapi yang nggak wajar adalah orang dolim tapi dolim sama dirinya sendiri. Nah, kadang-kadang kita ini melakukan kedoliman terhadap diri kita sendiri. Kapan? Termasuk ketika kita meninggalkan sholat berjamaah. Itu dolim sama diri sendiri. Kenapa? Kehilangan pahala demikian besar. Rugi gede kok terima, rugi besar kok mau. Itu dolim ambil awake dhewe. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibur Ratib Al-Attas, itu pernah sekali waktu beliau kepaten anak. Yang takziah sama beliau banyak ulama besar kepaten anak, takziah semuanya orang. Selesai takziah, orang-orang dikumpulkan sama beliau. Jangan pulang dulu ya, saya ingin nyampaikan satu hal kepada kalian. Selesai ceramah beliau, nggak panjang-panjang ceramahnya. Betapa ringannya musibah agama buat kalian dibandingkan dengan musibah dunia. Bingung orang-orang, apa nih maksudnya? Bingung ya? Seandainya aku tertinggal sholat berjamaah, adakah di antara kalian yang bertakziah mengucapkan bela sungkawa kepada aku? Yang sabar ya. Yang tabah, tadi duhur kamu nggak takdir sholat berjamaah, nggak bisa dibaleni itu ya? Bisa dibaleni? Nggak bisa dibaleni? Tadi subuh, tadi duhur, tadi asar, nggak takdir berjamaah. Wes mari wes, mari. Wes nggak bisa diputar balik dia, nggak bisa juga. Kalau ada orang kepaten anak kumpul nanti di akhirat, kepaten bapak, kepaten ibu kumpul di akhirat. Tapi dalam tanda kutip kepaten nggak jamaah duhur misalnya, bisa dicari. Kau mari, kelewat, mari sudah selesai. Pernah ada satu orang nangis guguk-guguk, ditanya, hal mata abu, ayahmu mati ya? Kok nangisnya seperti ini? Enggak, bal a'dham min dzalik. Lebih hebat. Ya, kesedihan yang saya rasakan lebih hebat. Bal ummu, apakah karena ibumu yang mati sehingga kamu merasakan kesedihan seperti ini? Enggak, bal a'dham min dzalik. Bahkan lebih daripada anakmu? Enggak. Terus apa? Fatatni sholatul jamaah. Aku kelewat enggak sholat berjamaah. Kenapa bapak, ibu, anak kumpul nanti di akhirat? Dalam tanda kutip masih bisa dikodoi, dicari gantinya. Nggak ada dunia, ada surga, mari. Tapi kelewat sholat berjamaah, mau nyari gimana caranya? Ada orang punya dunia beserta isinya kalau perlu. Punya dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya miliknya dia. Kelewat sholat berjamaah. Apakah manfaat apa yang dia punya untuk mengembalikan waktu? Nggak manfaat. La yu'athir, nggak memberikan pengaruh sama sekali. Kelewat sholat berjamaah, rugi besar. Kalau kita nggak jalan dari rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah, rugi besar. Ada satu orang namanya Abdullah bin Umar Al-Ghawariri, seorang ulama. Ketika di waktu Isya, beliau lagi sibuk meladeni dayo. Ada tamu datang ketika waktu Isya. Karena sibuk beliau, wis sholat Isyanya nanti. Paham ya? Sholat Isyanya nanti. Setelah selesai, si tamu ini pulang. Mau pulang ditanya, sudah sholat? Sudah. Saya musafir. Loh, bingung. Tamunya pulang nyari masjid. Yo masjid dulu. Ya. Nggak seperti sekarang setiap tempat ada masjid. Nyari masjid tutupan, nyari masjid tutupan. Ditunggu, barangkali ada orang lewat.
mau aku ajak sholat berjamaah kalau dia belum sholat. Nggak ketemu sama sekali. Waduh, alamat ini. Setelah sekian tahun, baru sekarang ini saya nggak sholat berjamaah. Ya wis, nggak apa-apa. Saya tak sholat isya 27 kali untuk menandingi, menyamai orang yang sholat berjamaah, kan 27 derajat. Sholat ping 17, kesel, tidur, mimpi dia sedang memacu kuda, ikut lomba kuda. Kudanya bagus sebetulnya, tapi semakin dia pacu tetap ketinggalan. Ditarik kendalinya, tali kakangnya kuda tetap ketinggalan. Yang lain tetap nyelip. Loh, apa ajaran gue? Kenapa saya kok nggak bisa nyelip mereka? Yang ada keselip. Sampai orang terakhir yang nyelip dia ngomong, percuma Abdullah, ente nggak usah bikin capek diri ente, nggak usah bikin capek kudanya ente nggak bisa nyelip kita, nggak bisa kamu nyelip kami. Kenapa? Karena kamu tadi sholat isya nggak berjamaah. Tetap kami lebih unggul, walaupun kalau perlu kamu 270 kali sholat isya, tetap nggak menandingi, nggak bisa dibandingi. Bukan terus hitung-hitungan pakai matematika begitu. Oh ya wis kelewat tak dobeli ping 17 terus samar. Nggak bisa. Ya kerugian besar. Duit hilang 17 juta bisa dicari. Pahala 27 derajat hilang sampai mati kita nggak bisa cari gantinya. Nggak bisa, sudah margi soalnya. Seiring berjalannya waktu lewat sudah itu. Pernah juga di zaman Al-Imam Hatim Al-Asam. Fatatni as-salatu fil jamaah. Aku pernah kelewatan nggak sholat berjamaah. Fa'azzani Abu Ishaq Al-Bukhari wahdah. Yang bertakziah kepada aku cuma satu orang. Siapa? Abu Ishaq Al-Bukhari. Bukan Imam Al-Bukhari ya, tapi dari daerah yang sama, dari daerah Bukhara, Rusia. Nggak ada yang takziah mengucapkan bela sungkawa kepada aku kecuali hanya Abu Ishaq saja sendirian. Maka walau mata li walad, kalau seandainya aku kepaten anak, la azani aktar min 10.000. Pasti yang takziah kepada aku 10.000 orang. Maka beliau mengatakan li'anna musibatad din ahwan indan nas min musibatid dunya. Karena buat manusia secara umum musibah dunia, kepaten anak itu lebih berat daripada musibah agama. Musibah agama lebih ringan daripada musibah dunia. Ya. Rugi besar kalau kita ini nggak sholat berjamaah. Naam. Karena itu ajarkan kepada kita. Nih maaf ya. Kalau kita tidak termasuk di antara mereka yang gampang sholat berjamaah, itu mungkin karena sebab orang tua kita jarang ngajak kita sholat berjamaah. Saya beberapa kali nemui orang yang telaten sama sholat berjamaah. Ternyata memang didikan dari orang tuanya. Mulai dari kecil sudah dibiasakan sholat berjamaah. Jadi kalau nggak sholat jamaah itu kok ngelakoni dosa. Nggak mungkin ya. Itu kan bala. Itu kan musibah besar. Nyesel tok kalau sampai nggak sholat berjamaah. Walaupun gara-gara uzur misalnya. Tidur jam 11 siang, bangun-bangun jam 4. Sholat zuhur qadha, nggak ada berjamaah sudah. Itu nyeselnya setengah mati. Kenapa? Musibah agama. Kalau kita termasuk di antara mereka yang susah jaga sholat berjamaah, itu berarti orang tua kita memang dari dulu jarang ngajak kita sholat berjamaah. Dan kalau kita orang yang gampang sholat berjamaah, itu berarti orang tua kita dulu sering ngajak kita sholat berjamaah. Nah terus gimana? Mulai sekarang ajak anak kita untuk selalu sholat berjamaah sama kita. Itu caranya, biar generasi mereka lebih baik daripada kita. Kalau ada orang lain punya kelebihan, kita kadang-kadang hasut. Kecuali anak yang lebih punya kelebihan daripada orang tuanya. Gak ada orang tuanya hasut gara-gara anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Itu harapan kita semua. Kita nggak ahli sholat berjamaah, angel istiqomah sholat berjamaah. Jangan sampai kita tularkan kegagalan kita kepada anak. Gimana caranya anak kita ini ahli berjamaah lebih daripada kita? Nggak malu kita, malah bangga yang ada. Gimana? Ajak sholat berjamaah, ajak ke masjid, sholat. Nah, cuman begini, anak umur 7 tahun misalnya, belum balik, nggak wajib sholat berjamaah, tapi diajak ke masjid.
Tapi kapan umur 17 tahun nggak diajak lagi ke masjid. 7 tahun nggak wajib diajak ke masjid, 17 tahun wajib kan diajak ke masjid. Kapan nggak wajib dijak bagus, tapi kapan wajib nggak dijak buyar. Nanam pohon mangga, tumbuhnya 6 bulan, dikasih pupuk cuma 3 bulan toh, dikasih air cuma 3 bulan toh, dirawat cuma 3 bulan toh. 3 bulan setelahnya nggak dirawat, nggak dipupuk, dikasih air, gagal panen. 7 tahun diajak ke masjid, 8 tahun, 9 tahun diajak, begitu mulai SMP nggak dijak wis, ya gagal, nggak bisa. Orang tua, memang orang tua sekarang, kata Al-Haduzain bin Ibrahim Smith, al-faqruddin, al-abduddin, la yakhaf ala auladi illa faqruddin. Hamba yang religius itu tidak khawatir terhadap nasib anaknya kecuali kefakiran dalam urusan agama. Wal faqrud dunya wal abdud dunyawi. Adapun hamba yang kedunyan, yang materialistis, itu la yakhaf ala auladi illa faqrud dunya, enggak khawatir apapun terhadap anaknya kecuali kefakiran dalam urusan harta, dalam urusan dunia. Anakku besok kalau saya mati tinggal di mana, makannya gimana, sekolahnya gimana. Faqrud dunya yang dia khawatirkan. Nih. Orang tua sekarang ini lebih cenderung kepada kefakiran dunia yang dikhawatirkan daripada kefakiran agama anak-anaknya. Sehingga kalau anaknya bolos sekolah ngamuk, tapi kalau anaknya bolos sholat nggak ngamuk. Kalau anaknya umur 10 tahun nggak bisa ngaji, nggak ngamuk dia, nggak malu. Anaknya umur 10 tahun nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, malu, ngamuk dia. Kalau nggak ngamuk ke sekolahnya, ke gurunya, ya ngamuk ke anaknya. Gambaran ini kenyataan. 7 tahun diajak ke masjid, 10 tahun, 17 tahun nggak dijak. 10 tahun nggak bisa ngaji, nggak malu, nggak bisa baca tulis gitu, malu. Nah, ini gambaran. Bolos sekolah ngamuk. Wah, kadang-kadang kita ini anak ini kalau mulai kecil nggak dididik, nggak diatur, gedenya nggak punya aturan. Kalau nggak dididik mulai kecil, anak gedenya nggak punya aturan. Makanya didik mulai kecil. Angel, memang angel, memang angel. Kalau sing gampang, memang angel. Kanakshil hajar. Kata ulama dalam sebuah syair, anak mendidik anak, orang tua mendidik anak itu sama seperti apa namanya itu? Mengukir di atas batu. Abot, angel, oh iya, butuh usaha lebih. Bukan gambar pakai spidol selesai, ngukir di atas batu. Tapi kalau sudah jadi nggak bakal hilang. Itu kepada anak. Mumpung anak kita kecil, didik dengan apa yang kita harapkan dia beramal ketika dia besar. Didik, angel, iya angel, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi kan kita kepingin senang nanti ketika dia besarnya. Man addaba ibnahu saghiran agharat ainuhu bihi kabira. Barang siapa yang mendidik anaknya ketika dia masih kecil, dia akan dibuat senang ketika dia besar, ketika anaknya sudah besar. Didik berat nggak ada masalah, tapi nanti ketika gede nggak bakal hilang keistiqomahannya. Banyak ya kesalahan-kesalahan. Haknya orang tua, haknya orang tua itu dituruti. Nah, sebaliknya haknya anak ditutui. Haknya orang tua dituruti. Haknya anak dituturi, dinasehati. Itu haknya anak. Jangan pernah nganggap nasehati anak kewajiban, tapi itu adalah kebutuhan, hak. Sama seperti makan itu. Mana ada orang tua ngasih makan anaknya karena merasa itu adalah kewajiban? Enggak, itu haknya anak itu. Ngasih nafkah kepada anak istri itu haknya mereka. Walaupun di sisi yang lain, kalau itu haknya mereka berarti kewajiban kita sebagai suami, sebagai bapak. Tapi kalau kita sayang sama anak istri, kita nggak anggap itu kewajiban. Ini haknya mereka, memang sudah. Beda kewajiban menasehati atau hak untuk dinasehati, itu beda. Lebih dalam haknya anak untuk dinasehati. Sehingga orang tua nggak beban untuk ngasih nasihat kepada anak. Haknya orang tua dituruti, haknya anak
Kewajibannya anak nurut sama orang tua, kewajibannya orang tua ngasih nasihat kepada anak. Wes, selesai. Wes, begitu seharusnya. Begitu seharusnya. Anak ngilangno sepeda motor, ngamuk dah. Anak ngilangno akhlak, orang tua aja ngasih fasilitas, HP, internet, YouTube, film, game. Orang tuanya ngasih fasilitas. Anak ngilangno sepeda motor, ngamuk. Anak ngilangno akhlak gara-gara orang tuanya dewi tadi. Ini kenyataan. Punya mobil misalkan kita baru, kita taruh depan rumah, parkir. Ada orang nggak kita kenal seliwar. Khawatir nggak itu? Khawatir, curiga. Anak perempuannya kita digonceng laki-laki yang kita nggak tahu dia siapa, kok nggak khawatir? Berarti mobil lebih mahal daripada kehormatannya anak. Nggak apa-apa, Beb. Iya. Anak muda, lu isinin rokok, wong tuwek tok. Nggak apa-apa. Sering kan kita dengar ya, gak apa-apa arek enom. Duh, apa oleh arek enom iki apa? Nggak ada tak suul khotimah buat anak muda itu nggak ada. Neraka buat anak muda itu nggak ada. Apa oleh arek enom? Ini omongan. Jangan diukur pakai syariat, pakai logika nggak masuk. Ada lagi kadang-kadang nggak apa-apa, Beb. Saya dulu juga begitu. Saya jadian sama ibunya kawin dari pacaran, nggak apa-apa pacaran. Terus kalau sebagaimana orang tuanya nggak kebablasan, anaknya pasti nggak kebablasan. Pasti dah. Ini omongan apa ini? Nggak apa-apa, bapak ibu dulu juga dari pacaran sampai kawin, nggak apa-apa. Selection. Iya, pilih-pilihin, pacaran, ganti-ganti. Ini omongan, jangan pakai syariat, pakai akal, rasio, logika, akal sehat, nggak masuk. Ini omongannya orang dungu ini namanya, nggak masuk. Ada lagi, saya Beb orangnya orang tua yang moderat. Jadi anak pacaran ya saya nasihati, nggak apa-apa, tapi ojo nemen-nemen. Jangan sampai kecelakaan ya, jangan sampai kebablasan. Nggak apa-apa, insya Allah aman. Loh, anaknya orang yang kebablasan itu orang tuanya juga ngomong sama seperti omongannya kamu. Ya kebablasan. Mana ada anaknya orang kebablasan gara-gara orang tuanya ngomong cekelan tangan tok, ya rugi. Masa begitu? Cuman rangkulan tok, ya rugi. Nah, dulu mereka juga ngomong sama seperti ucapannya kamu. Ojo kebablasan. Lawang anaknya belum jinak kok dikasih dilepas dari kandang. Kita ngingu singa misalkan, belum jinak kita lepas dari kandang, entek. Anaknya kita sudah jinak dalam tanda kutip, sudah kalah nafsunya, atau dia yang kalah gara-gara nafsunya. Nggak apa-apa, pokok ojo kebablasan. Nggak bisa. Ini sama seperti anak kapan deket ke tepi jurang, nggak apa-apa, pokok ojo nyemplung gitu. Nggak apa-apa, terus lu kurang cedek, main ojo nyemplung lo ya, ojo nyemplung begitu. Dan orang tua seperti ini. Makanya nggak ada pagar itu persis di tepi jurang tuh nggak ada. Yang ada selalu lebih maju. Ini yang dimaksud wala taqrabuz zina. Jangan deket-deket. Jadi syariat melindungi kita sebagai pemeluknya itu sebagaimana orang tua melindungi anaknya dari tepi jurang. Bukan melindungi dia dari nyemplung jurang, dari tepi jurang ojo. Kepreset wassalam. Lah kalau sudah bikin malu anaknya, mau berbuat apa orang tuanya? Iso ngapakno? Nggak bisa sudah, nggak bisa. Kadung izin entek. Nauzubillah min dzalik. Nah ini penyebabnya apa? Tidak ada yang dia khawatirkan kecuali kefakiran dalam urusan dunia, bukan fakir dalam musibah agama buat dia enteng daripada musibah dunia. Akhirnya terjadilah yang namanya musibah agama buat dia yang pernah dia anggap enteng ternyata abot, ternyata berat. Nggak sanggup saya izin
Ya malu karena sebab musibah agama. Ini makanya ya, mau jadi apapun anak kita kalau bisa mondok. Kalau bisa mondok, jangan sampai nggak mondok. Terserah, mau yang penting basic ada. Mondok itu nggak harus jadi kiai, jadi ustadz. Kadang-kadang orang ngomong, pernah ada orang datang kepada saya karena musim corona, gara-gara daring ini kesel, sumpek, ya bayar tapi kalau aji ini, gimana Bib? Pondok no, sekolah di pondok masuk, kan banyak pondok yang punya sekolah juga SD, SMP, SMA, bahkan kampus, universitas, masuk no. Pedoten, ya pindahan ke pondok, masuk no daftarnya sekalian sekolahnya masuk, pondoknya masuk. Waduh Bib, anak saya jadi apa nanti? Loh, yang nyuruh jadi kiai siapa? Saya nyuruh mondok. Ada pondok santrinya 1000-1000-nya kiai tadi. Yang enggak 1000-1000-nya kiai jadi semuanya enggak, tapi punya basic semuanya. Waduh Beb, nanti kalau jadi kiai, jadi ustadz, anak saya makan apa? Lah anakmu udah tadi misalnya apa, misalnya mangan apa? Lah kok bisa ini ngomong begitu? Sering ya kita dengar ya, ngasih motivasi untuk mondok kan tepat. Waduh Beb, nanti jadi ustadz, lu enggak harus. Lah kalau jadi ustadz makan apa? Loh, mulai kapan kamu ngatur rezekinya anak? Kamu enggak ngatur rezekinya kamu kok. Tetap yang ngatur rezekinya anak dan yang ngatur rezeki kita sama Allah. Cocok melok-melok, melancangi itu namanya. Urusannya Allah melok-melok. Kan enak sudah diurusi sama Allah. Lu kan enak, wis menengo ae, lakonono. Jalani kehidupan. Urusan rezeki enggak usah dipikir. Kenapa? Wis diurus sama Allah. Sudah diurus sama Allah. Lu wis enak-enak, melancangi. Mau jadi apa? Makan apa? Lah memangnya kalau kuliah sampai S3 makan apa anaknya? Saya balik sekarang. Ayo. Lang saya punya teman sarjana ekonomi kerja di bengkel kok. Bukan merendahkan profesi ya. Kalau mulai sarjana teknik kan sekalian. Dengan sarjana ekonomi urusannya kalkulator. Saya kira nyekel murah ambek baut. Bukan merendahkan profesinya. Maksud saya nggak gaduh. Tapi kalau anak mondok mau jadi ustadz atau tidak, yang jelas dia jadi anak manfaat. Wis. Kemungkinan besar walaupun tidak menjamin 100%. Kenapa? Hidayah di tangan Allah, bukan di tangan ustadznya, di tangan siapapun. Itu penting. Ini mindset, pola pikir seperti ini harus dirubah. Harus orang sekarang menganggap musibah agama berat daripada musibah dunia. Harus. Kalau orang punya mindset seperti ini, maka setiap tindak tanduknya, setiap gerakannya, setiap apa yang dia lakukan, yang dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya, istrinya, rumah tangganya, yang dia cari adalah keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, yang dia cari adalah kesuksesan nanti ada di akhirat. Ini tuh mudah-mudahan ya Allah kasih gampang buat kita untuk bisa istiqomah sholat berjamaah, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, surga dunia sebelum surga di akhirat. Mudah-mudahan keturunan kita semuanya dijadikan oleh Allah keturunan yang salihin, salihat, barin, barat, liwalidah, li aslafih, dan mudah-mudahan kita semuanya kumpul bersama mereka bukan hanya di dunia tapi sampai ada di akhirat. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi